Jadi kita hari ini mau Zoom kita Zoom buat apa nih, Nis, gitu ya? Jadi kita Zoom ini buat ngebahas sejarah kerajaan Majapahit. Sebenarnya lebih ke kamu sih. Aku di sini ikut belajar aja sama kalian karena sebenarnya aku juga belum paham secara lengkap tentang sejarah kerajaan Majapahit. Oke, Denis, mendingan kita langsung aja mulai ngebahas kerajaannya ini ya. Nih, jadi Oke. kamu sebenarnya penasaran dari apanya sih, segi apanya? Wah, banyak banget sih itu, tapi satu pertanyaan dulu deh. Sebenarnya sebelum ada kerajaan Majapahit tuh ada nggak sih kerajaan yang lebih kuat di Jawa? Oke, jadi eh, kerajaan Majapahit itu terbentuknya itu karena sebuah kerajaan yang namanya tuh Kerajaan Singgasari. Jadi yaudah aku ceritain aja nih ya. Nih, jadi sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, itu kerajaan yang paling kuat di Jawa itu adalah Kerajaan Singgasari. Nah, suatu hari namanya tuh ada Kubilai Khan. Nah, si Kubilai Khan ini adalah penguasa dinasti Yuan di Tiongkok yang mengirim utusan ke Singgasari untuk menuntut upeti. Nah, ada Raja Singgasari sama Kertanegara yang tidak membayar upeti dan malah menyakiti si utusannya. Nah, Kubilai pun marah dan melakukan ekspedisi ke Jawa. Nah, itu tuh pada tahun 1293. Nah, pas si Kubilai tiba, nah ternyata Kartanegara sudah dibunuh oleh seorang adipati. Kerajaan Kediri bernama Jayakatwang. Nah, tapi ia mengampuni menantu ke Kartanegara yang bernama Raden Wijaya karena ia menyerahkan diri. Nah, Raden Wijaya berbohong bahwa ia akan mengabdi ke Kediri sehingga ia diberikan hutan tarik. Nah, di hutan ini Raden Wijaya membangun desa yang dinamakan Desa Majapahit gitu. Nah, ia bersekutu dengan pasukan Mongol dan bertempur melawan Jaya Katuang. Lalu Raden Wijaya juga menyerang pasukan Mongol hingga mereka kembali ke negaranya. Raden Wijaya akhirnya dinobatkan sebagai raja dari Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 nih. Oh, aku sering dengar tuh nama Gajah Mada sama Hayam Wuruk. Terus gimana sih sehabis mereka memimpin? Nah, jadi Majapahit jadi kerajaan yang kuat banget kan. Nah, terus udah gitu Hayam Wuruk tuh umurnya tuh cuma 16 tahun pas dia diangkat jadi raja. Nah, pas eh, ketika naik tahta Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun itu, setelah naik tahtanya itu eh, bergelar jadi Sri Raja Raja Sanegara kalau nggak salah. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk itu, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi dengan patih, yaitu Gajah Mada. Nah, yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Lo tau nggak sih Sumpah Palapa? Enggak, pernah dengar doang sih, tapi aku rada bingung-bingung juga sih. Nah, jadi itu tuh kayak Sumpah Palapa yang tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat gitu. Nah, sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit, Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Terus dari gitu, satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit ini. Nah, wilayah Hmm. kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang. Nah, ditambah lagi Tumasik. Ya, Tumasik itu Singapura, Singapura dan Semenanjung Melayu. Nah, pada era Hayam Wuruk itu, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Gitu, Nis. Oh, terus sehabis Hayam Wuruk wafat, gimana tuh kerajaan Nah, ini? pada akhir abad ke-14, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang mulai menguasai Selat Malaka.
dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Setelah kematian Wiramawardhana, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka. Wiramawardhana memerintah hingga tahun 1429 dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Pada 1447, Suhita mengangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Bahkan terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Girisawardhana menang dan naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa, adiknya, anak bungsu Kertawijaya. Kemudian pada tahun 1468 Brekertabumi memberontak terhadap Singkrawardhana sehingga Singkrawardhana meninggal. Ia digantikan oleh putranya Rana Wijaya. Eh apa ada kekalahan kan? Namanya itu Kertabumi kalau nggak salah dari Rana Wijaya pada tahun 1474. Nah, itu tuh memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak. Nah, karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan banget dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa waktu itu tuh. Nah, sebenarnya perang Majapahit sama Demak ini udah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak. Nah, tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Nah, terus dari gitu jatuhnya ibu kota yang dihancurkan sama Demak ini pada tahun 1527 itu pada awal abad ke-16 kalau nggak salah kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit. Terus dari gitu catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, Italia mengindikasikan gitu bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Pati Unus. Jadi kayak gitu nih. Wah, ternyata banyak banget ya konflik yang terjadi itu. Dan konflik ini tuh jadi salah satu faktor penyebab keruntuhan Majapahit kan. Terus dari gitu dari yang Hindu ke tangan Pati Unus selesai itu, penguasa dari Kesultanan Demak itu antara tahun 1518 atau 1521 Masehi itu sisa-sisa keluarga Majapahit, terus keturunan Girindrawardhana itu kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Blambangan, kalau yang sekarang tuh jadi daerah Kabupaten Banyuwangi. Nah, sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluargaan kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Kayak gitu, Nis. Ih, bisa-bisanya ya Majapahit jadi mundur karena konflik antar pemimpin-pemimpinnya sendiri. Tapi tuh kenapa Majapahit beneran runtuh? Ya, selama mereka sibuk perang antara saudara, ada kerajaan lain yang menjadi semakin kuat selain Malaka. Kan itu Demak ya. Jadi mungkin karena terlalu fokus juga nggak sih mereka kayak peperangan antara saudara. Jadinya kayak apa ya kerajaannya tuh jadi nggak terlalu terfokuskan, malahan mereka mikirnya kayak udahlah gitu kita harus menangin perang ini, padahal kayak ternyata dengan mereka yang terus fokus ke perang ini tuh malah jadi si kerajaannya tuh yang runtuh. Jadi Oh gitu toh akhir dari Majapahit hebat juga ya zaman dulu bisa ada kerajaan yang bahkan kekuasaannya mencapai luar Indonesia. Sayang banget Majapahit jadi lemah karena konflik internal itu. Padahal keren gak sih kalau mereka masih ada, kalau Majapahit gak runtuh, kan kita sekarang jadi warganya. ada-ada aja deh kamu, Nis. Aku sih sebenarnya memilih jadi warga negara Indonesia aja nggak sih? Ya keren aja gak sih tuh? Ya udah ya terserah kamu aja ya, Nis ya. Hehe, oke makasih ya tuh udah ngajarin aku dan temen-temen
tentang kerajaan Majapahit ini. Aku jadi tahu banyak hal karena kamu deh. Iya, kayak gitu. Terus kayak masih banyak hal lainnya yang bisa kamu tahu. Kamu bisa cari aja dari baca-baca buku atau kamu bisa cari dari informasi lainnya. Tapi cuman segitu doang yang aku tahu. Nah, jadi Itu kayak udah gitu aja dari kita ya. ya. Tuh. Oke, sekian dari aku dan Anissa hari ini. Semoga kalian yang nonton bisa kayak Anissa juga bisa ngambil hikmah dan ilmu dari cerita aku kali ini ya. Kan kata Herodotus juga, sejarah adalah perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban. Maka orang orang yang tidak mau mengingat kesalahan di dalam sejarah adalah orang yang akan mengulanginya. Sekian dari kami. Oke, bye-bye. Bye.